puji serta syukur atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan. Jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dalam rangka menghadapi perayaan Hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru, serta bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar high level meeting di ruang Batu Guhi, Pemkab Pesisir Barat pada Selasa, 16 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Pesisir Barat, BPS Lampung, Perum Bulog Cabang Lampung Utara, Pertamina Patra Niaga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, Dinas Koperasi dan Perdagangan atau Diskopdak, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Pesisir Barat, Zukri Amin, mengatakan bahwa fokus utama pembahasan meliputi kesiapan pasokan pangan, pengendalian harga kebutuhan pokok, kesiapan infrastruktur, serta pengamanan arus mobilitas masyarakat selama momentum libur akhir tahun. Melalui rapat tersebut, Pemkab Pesisir Barat ingin memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, sehingga potensi lonjakan harga, kelangkaan barang, maupun gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Pemerintah daerah juga mendorong sejumlah OPD, pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kewaspadaan serta respon cepat terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Zukri juga menambahkan, BPJN telah memaparkan kondisi jalan nasional di wilayah Pesisir Barat yang dinilai cukup baik dan layak digunakan selama arus libur Nataru. Selain itu, pihaknya juga menegaskan kepada Pertamina agar ketersediaan BBM tetap terjaga, termasuk memastikan tidak adanya pengurangan takaran. Terkait bahan pokok, Zukri menyebutkan stok sembako dipastikan mencukupi hingga akhir tahun dengan harga yang relatif stabil. Namun demikian, harga cabai merah tercatat mengalami kenaikan. Baru sekalian, tadi setelah saya analogkan saja ya, masyarakat kita menggunakan barang-barang subsidi ini, tadi telah kita paparkan semua dengan tupoksi kita, stakeholder yang terkait, baik sekali, bagus semua. Tapi tidak kalah pentingnya ini jalan nasional kita. Ada kawan kita, saudara kita dari PJN juga setelah hadir. Yang cukup tinggi yaitu harga cabai, Pak. Harga cabai merah keriting ini sekarang di pasar Wai Batu sudah mencapai 65.000. Kemudian harga cabai merah besar 63.000 per kilonya. Kemudian harga cabai rawit hijau 57.000 dan harga cabai rawit merah 60.000. Cuman memang stoknya sekarang yang di lapangan kita ini lagi kosong. Sedangkan untuk di pedagang-pedagang Wai Batu harga minyak kita ini sudah mencapai 18.000 karena mereka dapat pasokan itu dari pedagang besar di daerah Prinsewu. Jadi tidak ada pengiriman dari distributor atau dari Bulog. Jadi mereka mendapatkannya dari pedagang besar. Mereka sekitar 8.000 liter per hari ya. Cuma memang kayaknya masih kalau itu sebar masih terjadi antrian atau kan nanti dari Pertamina dari Pak SBM nanti apakah bisa ada penambahan menjelang akhir tahun ini Pak, karena semua SPBU di Pesisir Barat mengalami antrian panjang untuk pengisian solar dan pertalite ini Pak. Mungkin itu yang bisa mungkin dalam forum yang berbahagia ini juga kami sekaligus ingin mengajukan permohonan. Kebetulan saya juga sudah bersurat secara tertulis ke pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk bisa beraudiensi dengan Bapak Bupati. Mungkin kami bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan dalam pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, cita kedua beliau adalah swasembada pangan, di mana kami Perum Bulog sebagai operator dari Badan Pangan Nasional, kami ditugaskan untuk menjaga stabilisasi serta keterjangkauan stok khususnya komoditas beras.
di seluruh wilayah Indonesia. Untuk hotel bintang ya, PPK hotel klasifikasi bintang itu montumonnya klasifikasi bintang mencapai 47,26% ya tingkat penghunian kamarnya. Tapi perubahannya montumon itu 3,89%, sedangkan year on year-nya itu tahun sebelumnya pada bulan yang sama itu terjadi penurunan 2,87. Mungkin kalau di kemantapan Pak itu kami survei tiap tahunnya, sehingga untuk lintas barat sendiri kemantapannya di angka 93%, itu masuk ke lintas barat yang tadi saya sampaikan dari Tanggamus sampai ke Manula atau batas Bengkulu. Sedangkan lintas penghubung kita kondisinya cukup mantap juga, sekitar di angka 95% dari Bukit Kemuning sampai ke Liwang. Dan memang ada beberapa kondisi yang tidak mantap, yang sekitar angka 5-10%. Dan itu yang tidak mantap akan kami terus tiap tahun akan kami jaga, yang namun sifatnya bukan penanganan permanen satu lapis atau dua lapis aspal atau rigid beton, tapi kita melakukan tambal sulam untuk lubang. Sebagaimana kita ketahui juga kondisi fiskal kita juga dari tahun 2025 ini juga mengalami efisiensi, dan kemungkinan juga ada di tahun 2026 juga akan mungkin berlanjut dengan efisiensi kemungkinan Pak. Tapi kami berkomitmen untuk menjaga kondisi jalan kita agar dapat menjaga inflasi ini tetap di kondisi mantap. Itu komitmen. Sementara itu, Kabak Ops Polres Pesisir Barat Kompol Rahmadi menyampaikan bahwa dalam rangka pengamanan Nataru, pihak kepolisian akan mendirikan 4 pos pengamanan, pos PAM, dan 1 pos pelayanan atau posyan. Dalam pengamanan Nataru tersebut, Polres Pesisir Barat akan menerjunkan sebanyak 125 personil guna memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman, tertib, dan kondusif. Ya, menghadapi Hari Besar Keagamaan, saudara kita Nasrani, hari Natal dan Tahun Baru, tentu kita berharap ini bahan pokok ya, utamanya bahan pokok itu cukup dan harga terkendali. Itu harapan kita, harga terkendali, terutama bahan pokok dan barang strategis lainnya bisa terkendali dan stok cukup. Telah dipaparkan dari sisi jalan, ada dari PJN Jalan Nasional menyatakan jalan cukup baik ya, karena kita banyak di wilayah jalan nasional. Dari PJN pun datang tadi paparan, demikian juga dari Pertamina. Tadi saya juga sampaikan khusus jangan sampai stok BBM ini kurang, jangan sampai kurang, dan lagi termasuk takarannya harus baik ya, jangan sampai mengurangi takarannya sehingga masyarakat kita bisa nyaman, tenang melaksanakan Hari Besar Keagamaan ini. Ke depan ya, terutama di segi sembako kita. Iya, dari stok ya tadi telah dipaparkan oleh Dinas Koperindak, Koperasi UKM dan Perdagangan, stok kita cukup ya, stok sembako cukup di pasar. Namun yang agak naik itu cabai memang di mana-mana seluruh Indonesia, cabai yang agak naik, tapi stok cukup, distribusi lancar ya, aman, terkendali. Dan terkait dengan barang-barang strategisnya, baik dia Pertalite ataupun SPBU minyak ya, termasuk gas LPG juga harus sesuai dengan headnya, ada yang 21.000 atau 22.000 3 kg, demikian juga bahan pokok lainnya termasuk beras. Alhamdulillah kalau beras stabil. Nah ini yang tentu semua berkontribusi ya, kawan-kawan Koperindak dan Pertanian bisa mengawasi distribusi ini, jangan sampai ada yang menimbun, karena biasanya ketika aksi masyarakat banyak yang beli, pedagang mulai nimbun. Ini jangan sampai ada yang nimbun, terutama barang yang disubsidi ya, atau bahan pokok. Dari Untuk pengamaran dalam rangka Natal dan Tahun Baru, kami mengadakan 4 pos PAM, yaitu terutama di titik-titik keamanan kriminal, kemacetan, dan bencana alam, termasuk tanah longsor dan sebagainya. Kemudian ada 1 pos yang, yaitu pelayanan. Itu kami berkolaborasi dengan
pemerintah daerah, kemudian dari TNI untuk pelayanan dalam masyarakat itu di titik-titik keramaian. Salah satunya tempat pariwisata di Pantai Yukung, Pantai Tanjung Setia maupun Mandiri.